Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kalian mempelajari materi pada bab ini, coba kalian cermati isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan terdiri dari 4 alinea. 1. Alinea pertama yaitu memuat dalil objektif dan subjektif, di mana dalil objektif yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. B. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. C. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil, dan makmur. Bersatu mengandung pengertian sesuai dengan pernyataan kemerdekaan, di mana pengertian bangsa dimaksudkan sebagai kebulatan kesatuan. Pengertian negara Indonesia tidak bisa lepas dari pengertian bangsa Indonesia, karena itu merupakan kebulatan kesatuan. Berdaulat diartikan dalam hubungannya dengan eksistensi negara sebagai negara yang merdeka, yang berdiri di atas kemampuannya sendiri, kekuatan dan kekuasaannya sendiri, berhak dan bebas menentukan masa depannya sendiri, dan dalam kedudukannya di antara sesama negara adalah sama derajat dan sama tinggi. Adil mengandung pengertian bahwa di dalam lingkungan kekuasaan negara, oleh negara, diwujudkan tegaknya peri keadilan yang menyangkut negara terhadap warga negara terhadap negara, dan di antara sesama warga negara. Atau dengan kata lain, keseimbangan antara pemenuhan dan penggunaan hak serta kewajiban, baik dalam bidang hukum maupun bidang moral. Makmur diartikan sebagai suatu pemenuhan kebutuhan manusia, baik material maupun spiritual, baik jasmaniah maupun rohaniah. Kemakmuran tidak mungkin tercapai tanpa adanya keadilan. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Alinea ketiga ini memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. B. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. C. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan D. Dasar negara, yaitu Pancasila. Tujuan negara secara khusus yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal inilah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang disebut politik yang bebas aktif. Ketentuan diadakannya undang-undang. Ketentuan mengenai diadakannya Undang-Undang Dasar terdapat pada kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia terdapat dalam kalimat, maka disusunlah suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dalam kalimat tersebut dinyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik dan kekuasaan berada di tangan rakyat.
Dasar filsafat negara. Dasar filsafat negara terdapat dalam anak kalimat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam anak kalimat inilah termuat dasar filsafat negara Indonesia, yaitu Pancasila. Selain mempunyai makna yang sangat mendalam, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut diantaranya sebagai berikut.